Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2363 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12. Di bawah perikop pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini ngeri-ngeri sedap. Baru perikopnya saja, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Haleluya. Saudara, beberapa waktu yang lalu yang sempat viral, ada seorang pendeta yang bagi saya itu ajaran yang keliru alias sesat yang dia viralkan, di mana dalam statementnya dia berkata bahwa persembahan persepuluhan itu tidak ada lagi, alias tidak berlaku lagi di zaman sekarang ini. Itu menurut dia. Karena menurut pendeta sesat ini, persepuluhan itu hanya diberikan ke bait suci. Karena sekarang bait suci sudah tidak ada, jadi bagi dia untuk memberikan persembahan persepuluhan tidak lagi berlaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyangga statement pendeta sesat itu dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara perhatikan ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak apa? Tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Haleluya. Ayat 6 ini memberikan pengertian kepada kita bahwa aturan Tuhan mengenai persembahan persepuluhan itu tidak berubah.
artinya tetap. Amin. Karena kalau sepersepuluhan ini ditiadakan, maka suku Lewi akan satu persatu meninggalkan pelayanan. Karena apa, saudara? Karena hanya suku Lewi satu-satunya suku yang tidak mendapat tanah pusaka. Tugas mereka adalah melayani umat Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan dari 11 suku Israel itu diberikan kepada Tuhan dan Tuhan berikan kepada suku Lewi sebagai tanah pusaka mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil ada satu kisah yang menarik di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan Lewi, si pemungut cukai. Saudara lihat bagaimana seorang yang harusnya ada di rumah Tuhan melayani umat Tuhan sebagai bagian dia dalam melayani Tuhan. Tetapi ternyata dia sudah beralih pekerjaan. Dulunya dia seorang pelayan Tuhan, sekarang dia sebagai seorang pemungut cukai. Saudara, kita tahu dalam konteks pada saat itu seorang pemungut cukai adalah antek-antek Roma. Mereka ini adalah orang yang mempraktekkan korupsi yang luar biasa besar. Sehingga orang-orang Israel pada saat itu menstempelkan orang-orang pemungut cukai itu sama dosanya dengan seorang pembunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai juga pada saat itu dicap sebagai seorang pengkhianat bangsa mereka sendiri. Karena mereka menekan untuk membayar pajak. Pajak yang mungkin ditetapkan oleh Roma bayar 100.000, mereka naikkan jadi 1 juta. Kalau orang-orang Israel melawan, mereka akan menggunakan kekuasaan Roma untuk bertindak semena-mena. Sehingga bangsa Israel sangat-sangat benci kepada pemungut cukai. Saudara lihat, Lewi harusnya ada di rumah Tuhan, tetapi dia bekerja kepada Roma untuk memeras bangsanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau persembahan persepuluhan ditiadakan, saya percaya saudara, orang-orang Lewi, orang-orang dari keturunan Harun akan meninggalkan pelayanan. Kalau itu terjadi, maka makin liarlah umat Tuhan. Karena tidak boleh ada orang yang sembarangan melayani Tuhan. Hanya satu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan mereka pun harus hidup benar, harus hidup kudus. Karena kalau mereka nggak hidup benar, mereka akan mati di saat mereka melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah. Amin. Artinya aturan itu untuk memberikan persembahan persepuluhan itu tetap berlaku, tidak berubah. Amin. Yang saya heran, ada banyak orang lebih mendengarkan pendeta sesat itu daripada firman Tuhan ini. Saudara lebih percaya, lebih mendengar pendeta sesat itu yang mengatakan, oh zaman sekarang tidak berlaku lagi persembahan persepuluhan, atau saudara mau percaya firman Tuhan ini? Mana yang saudara akan pilih? Mau percaya pendeta sesat itu atau percaya firman? Saudara, saya percaya kita orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, pasti akan lebih memilih taat pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Tuhan tidak berubah. Dan Bani Yakub tidak akan lenyap. Artinya aturan mengenai persembahan persepuluhan itu tetap berlaku.
tidak diubah. Haleluya. Jawaban saya buat pendeta sesat itu, lihat ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban saya buat pendeta sesat itu, ajarannya telah menyimpang dan dia tidak memelihara. Artinya pendeta itu, dia tidak taat pada firman Tuhan, tapi dia merasa paling benar dan menyesat-nyesatkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan juga ayat 8. Firman Tuhan ini katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara dengar ini baik-baik. Orang yang mengubah ajaran Alkitab itu dalam ayat 8 ini katakan orang itu menyimpang alias sesat. Dia tidak taat dan adalah seorang penipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang mengajarkan kepada saudara bahwa persembahan persepuluhan itu tidak lagi berlaku, saya mau katakan itu ajaran yang sesat, menyimpang, dia tidak taat, dan dia adalah seorang penipu. Nasib orang itu celaka, mereka akan terkutuk. Makanya ayat 9 katakan, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara tidak mau kena kutuk. Oleh karena itu saudara, kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kembali kepadamu di ayat 7. Artinya bertobat, supaya Tuhan berkenan lagi untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Bertobat. Ayat 10 saudara, perhatikan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan atau ke rumah Tuhan. Amin. Ini adalah kata perintah. Saudara, saya percaya kalau kita taat pasti kita diberkati. Amin. Saudara, persembahan persepuluhan itu milik Tuhan, yang Tuhan berikan untuk suku Lewi, untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan. Saudara, orang Israel itu punya kebiasaan dalam menghitung hasil, hitungan yang ke-10 itu adalah milik Tuhan. Amin. Tuhan minta pada kita bukan 90%, tapi hanya 10%. Saudara, dalam hal memberi persembahan persepuluhan, Tuhan itu sebenarnya menguji hati kita. Apakah kita rela, ikhlas, tulus dalam memberi? Saya percaya saudara, ketika kita memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan ataupun persembahan khusus, saudara, apakah kita rela memberi? Apakah kita ikhlas? Apakah kita tulus memberi persembahan itu atau tidak? Saya percaya ketika kita tulus memberi, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan alirkan dalam kehidupan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 8 disinggung
ada dua persembahan. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara dengar ini baik-baik. Persembahan persepuluhan itu untuk Tuhan. Saudara bawa ke rumah Tuhan. Amin. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, boleh nggak persembahan persepuluhan itu saya bawa ke panti-panti sosial, ke panti asuhan, panti jompo, dan seterusnya, untuk digunakan aksi-aksi sosial. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan ini, persembahan persepuluhan itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara memberikan kepada panti-panti sosial, itu bukan persembahan persepuluhan. Itu namanya persembahan khusus, persembahan syukur. Itu beda, saudara. Persembahan persepuluhan itu ya bagian Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, kita bawa ke rumah Tuhan. Amin. Jadi nggak ada tawar-menawar di sana. Jadi persembahan persepuluhan itu harus Bapak Ibu Saudara bawa ke rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang berkata, Pak Pendeta, persembahan persepuluhan saya ini sangat-sangat besar. Jadi saya mau bagi juga di beberapa gereja. Boleh tidak seperti itu? Bapak Ibu Saudara, kalau persembahan persepuluhan itu misalnya 1 juta saudara berikan kepada Tuhan 100.000 sebagai persembahan persepuluhan. Lalu saudara mau bagi misalnya ke gereja A 25, ke gereja B 25, ke gereja C dan D 25. Apakah itu persembahan persepuluhan? Tidak saudara, karena sudah terpecah-pecah. Persembahan persepuluhan itu ya harus utuh kita bawa ke rumah Tuhan. Amin. Karena itu milik Tuhan. Memang kesannya kita bagi-bagi. Yang penting kalau di total itu persembahan persepuluhan saya. Saudara, kalau itu dipecah-pecah, itu bukan lagi persembahan persepuluhan, tetapi apa? Persembahan syukur. Saudara, kalau saudara juga memberikan persembahan persepuluhan, saudara harus mencatatnya bahwa ini adalah persembahan persepuluhan. Amin. Mungkin saudara malu atau sungkan menulis nama saudara, taruhlah inisial, supaya di saat mungkin di papan pengumuman atau di saat ada warta jemaat dibacakan, saudara bisa kontrol itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang jelas persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus bawa itu secara utuh ke rumah Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, sejak saya memberikan persembahan persepuluhan, Ibu Pendeta, besoknya saya lihat langsung beli kalung emas, gelang emas, langsung beli kendaraan dan sebagainya. Saudara, bagian kita memberikan persembahan persepuluhan. Kalau urusan mengelola itu terserah hamba Tuhannya. Dan itu akan menjadi tanggung jawabnya dia kepada Tuhan. Yang penting urusan kita memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau orang yang mengelolanya salah, itu dia berurusan dengan Tuhan. Urusan kita adalah mengembalikan bagian Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, saya percaya persembahan persepuluhan itu juga bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan buat kita. Saudara, kalau masih kecil mungkin kita memberikan persembahan persepuluhan, ini ujiannya itu bisa kita lewati. Tapi kalau sudah mulai besar persembahan persepuluhannya, ini bisa jadi cobaan buat kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang tahan uji. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita taat memberikan persembahan persepuluhan, pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara membawa persembahan persepuluhan untuk Tuhan, ada janji Tuhan. Yang pertama apa saudara? Tuhan akan bukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Amin. Saudara, saya percaya berkat itu kan dari atas.
Amin. Turun ke bawah. Kalau Tuhan sudah membukakan tingkap-tingkap langit, saudara harus siap-siap menyediakan wadah untuk menampung berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, firman Tuhan ini katakan bukan cukup tetapi berkelimpahan. Amin. Itu yang akan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia memberikan persembahan persepuluhan. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu janji Tuhan. Ini bukan kecap hamba Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang setia memberikan persembahan persepuluhan pasti diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Amin. Janji Tuhan yang kedua, Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ayat 11. Supaya apa? Jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa belalang pelahap ini bisa menyerang satu daerah yang hijau bisa jadi kering, saudara. Ini sering terjadi di daerah Sumba, NTT. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada serangan belalang pelahap memakan habis tanaman yang mereka tanam, habis. Bahkan ada beberapa jemaat dan saya sering ke Sumba dan pernah tanyakan kepada orang-orang Sumba, pernah terjadi tahun 90-an. Di mana serangan belalang pelahap memakan habis semua yang hijau di Sumba. Saudara, dan mereka berkata, saudara, bahwa tinggi bangkai belalang itu bisa selutut orang dewasa. Tinggi bangkai belalang. Jadi baunya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu saking ngerinya belalang pelahap memakan habis tanaman yang sudah mau panen, habis semua. Banyak orang stres, frustasi, banyak orang yang gila, saudara, karena itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberikan bagian Tuhan, pegang janji Tuhan ini, Tuhan akan menghardik belalang pelahap yang memakan habis tanamanmu, akan diusir oleh Tuhan. Belalang pelahap ini juga bisa jadi, saudara, akan menggerogoti kesehatan kita. Saudara, di saat kita memberikan persembahan persepuluhan, pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan menghardik belalang pelahap yang memakan habis hasil tanahmu. Tuhan akan usir itu. Dan Tuhan akan menghardik belalang pelahap yang menggerogoti tubuhmu. Sehingga saudara sakit. Tuhan akan hardik itu. Sehingga saudara sehat. Amin. Dan diberkati Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan yang ketiga. Ayatnya yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, janji Tuhan yang ketiga. Tuhan pasti memberkati saudara. Sehingga orang melihat saudara, mereka melihat saudara sukacita, bahagia. Karena berkat-berkat Tuhan yang saudara terus terima, alami dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, di saat saudara memberikan persembahan persepuluhan, saudara akan menerima janji-janji Tuhan ini. Tuhan akan bukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Tuhan akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap yang memakan hasil tanahmu, tubuhmu. Tuhan akan hardik belalang-belalang itu. Dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Sehingga hidupmu ada sukacita dan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati mereka dengan janji-janji Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam kehidupan pribadi mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat berhasil, beruntung dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.